Ngomong-ngomong, buat Anda peternak breeding, pakan beli dari luar, untung nggak? Atau jangan-jangan Anda buntung? Dan banyak tersebar luas di Indonesia, yaitu Indigo Vera. Halo kawan TNG, apa kabar kalian? Saya doakan semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Nah, pada saat ini saya ingin berdiskusi dengan Anda sebuah hal yang maha penting sebenarnya di dalam bisnis peternakan. Seperti yang kita ketahui, di dalam bisnis peternakan khususnya kambing dan domba, biaya pakan itu sangat mahal sekali. Bahkan seringkali mencapai 70% dari biaya total keseluruhan. Nah, oleh karena itu, untuk sukses di dalam berbisnis peternakan, kita harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin menurunkan biaya pakan. Nah, bagi Anda, kawan-kawan peternak kambing dan domba, khususnya yang breeding, dari komponen pakan yang Anda pakai, seberapa banyak Anda menggunakan konsentrat? Mungkin beberapa atau bahkan sebagian besar dari kalian menggunakan konsentrat jadi pabrikan yang dibuat oleh pabrik dan Anda beli untuk kepentingan breeding Anda. Nah, coba sekarang saya minta, iseng-iseng aja deh. Coba Anda hitung dari total biaya operasional setiap bulan, seberapa besar biaya yang keluar, yang harus Anda keluarkan dari kantong Anda untuk membeli pakan konsentrat. Besar ya? Berapa besar dari 70% biaya yang ada? Jangan-jangan sampai 50% dari total biaya yang Anda keluarkan. Atau jangan-jangan ada nih, Anda peternak breeding yang 100% menggunakan konsentrat yang Anda beli dari luar. Wow, luar biasa. Modal Anda pasti dalam, tidak ada dasarnya. Ngomong-ngomong, buat Anda peternak breeding yang menggunakan pakan beli dari luar, untung nggak? Atau jangan-jangan Anda buntung? Nah, pada saat ini saya ingin mengajukan sebuah pernyataan. Kalau ada pakan yang berkualitas dan murah, serta terjangkau, serta stabil suplainya, kenapa kita harus tergantung kepada pakan yang mahal, harganya naik dan turun, dan suplainya tidak terjangkau? Mungkin Anda jadi bertanya-tanya, yang dimaksudkan oleh saya dengan pakan yang murah, berkualitas tinggi, terjangkau suplainya itu apa? Saya jawab ya. Tanaman itu berasal dari luar negeri, tetapi pada saat ini sudah sangat familiar dan banyak tersebar luas di Indonesia, yaitu Indigo Vera. Saya ulangi lagi, Indigo Vera. Saya yakin Anda pasti pernah mendengarnya. Kalau Anda belum pernah mendengarnya, saya ucapkan selamat. Pada akhirnya Anda mendengar tentang sebuah tanaman yang merupakan konsentrat hijau. Seperti yang kita ketahui bahwa konsentrat konvensional itu biasanya dibuat dari bahan serelia, biji-bijian, dan limbah agroindustri.
yang jelas import konten atau kandungan importnya tinggi. Seperti yang kita ketahui, jagung kita juga masih import, kedelai kita juga masih import. Dan kita juga tahu bahwa yang namanya kedelai, jagung itu sebenarnya banyak untuk kebutuhan pangan manusia dan juga industri farmasi. Artinya apa? Kita berebut sebagai peternak, kita berebut dengan industri pangan dan industri farmasi. Di lain pihak kita juga tahu nih bahwa impor tadi, kedelai dan jagung dan bahan-bahan yang lain itu tergantung oleh musim. Pada saat musim yang baik, harganya mungkin bisa terjangkau. Pada saat musimnya nggak baik, harganya menjadi tinggi. Dan untuk membudidayakannya di Indonesia, misalnya seperti kedelai, itu memerlukan lahan budidaya yang khusus. Sementara di depan mata kita pada saat ini, ada tanaman penyelamat yang sedemikian mudah untuk dikembangkan. Lokal konten kandungan lokalnya bisa 100%. Namanya adalah indigo vera tadi. Jadi ini merupakan bahan hijauan legum, daunnya lebar, tidak bersaing dengan pangan manusia. Dan yang memudahkan buat kita yang hidup di 2 musim, indigo vera ini juga tahan musim kemarau. Jika Anda misalnya rekan-rekan peternak dari Gunung Kidul, dari Wonogiri, dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dari daerah-daerah yang musim kemaraunya panjang dan cenderung kering, indigo vera ini juga sangat bisa dikembangkan di sana. Bisa ditanam di segala macam jenis lahan, mau di pematang, di tegalan, di sawah, dan lain sebagainya. Dan yang luar biasa adalah indigo vera ini proteinnya tinggi loh. Kandungan protein indigo vera menurut penelitian itu antara 28% sampai dengan 32%. Coba kalau Anda cek lagi konsentrat konvensional yang Anda beli berapa? Kalau Anda beli konsentrat dengan kandungan protein kasar di atas 18%, pasti harganya mahal sekali. Betul nggak? Oke, jadi kalau kemudian dengan menggunakan indigo vera, itu kita bisa memenuhi kebutuhan ternak kita. Kenapa kemudian kita tergantung dengan pakan kering konsentrat? Kenapa kita tidak membudayakannya sendiri? Kenapa kita tidak menanamnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dari ternak kita, khususnya ternak breeding kita, termasuk Anda para kawan-kawan, rekan-rekan peternak kambing merah. Karena saya tahu bahwa peternakan kambing merah itu membutuhkan pakan dengan kandungan protein yang tinggi. Nah, menurut penelitian nih, yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan dari baik dari IPB, baik dari UGM di Fakultas Peternakan, bahwa yang namanya konsentrat hijau pada waktu diuji cobakan, baik untuk kambing merah, baik untuk sapi, baik untuk ini yang menarik nih, kambing dan domba, termasuk juga diuji cobakan untuk kelinci, diuji cobakan sebagai pakan, bahkan untuk ikan, untuk ayam kampung, hasilnya luar biasa. Namun kenapa penyebarannya tidak seintensif dari manfaatnya? Saya juga nggak tahu sih. Atau jangan-jangan memang disengaja supaya apa? Supaya kita, bangsa Indonesia, khususnya peternak, itu selalu tergantung dengan yang namanya pakan dari bahan-bahan impor. Anda pernah berpikir seperti itu nggak? Nah, terkait dengan produksi indigo vera, menurut penelitian nih, bahwa di dalam 1 hektar itu misalnya kurang lebih 10.000, bukan kurang lebih ya, 10.000 meter persegi. Jika 1 meter persegi kita tanam 1 batang indigo vera, maka produksi per panen ya,
per hektar itu bisa sampai 10 ton. Artinya apa? Per pohon itu bisa menghasilkan paling tidak 1 kilo. Nah, yang menjadi menarik adalah indigo vera ini pada saat sesudah ditanam, dia panen pertama itu adalah sekitar 3 bulan. Dan panen-panen berikutnya adalah setiap 2 bulan. Dengan demikian, kalau di dalam 1 tahun kita bisa melakukan panen 5 kali, artinya per tahun kita bisa melakukan panen atau mendapatkan hasil lebih dari 50 ton indigo vera per tahun. Yang lebih memudahkan, yang namanya indigo vera ini pemeliharaannya mudah, tidak membutuhkan air yang banyak, dipupuk secukupnya dengan pupuk kandang. Ngomong-ngomong mengenai masalah pemupukan ya, indigo vera ini adalah jenis legum yang bisa menangkap nitrogen dari udara dan kemudian menyimpannya di dalam tanah. Jadi fungsinya bahkan sebagai penyubur tanah. Selain itu, palatabilitasnya tinggi, disukai oleh ternak. Mudah direproduksi. Jadi kita bisa melakukan reproduksi dari apa? Dari bijinya kita semai atau juga bisa di stek. Resiko serangan hama juga sedikit. Tidak mengandung anti nutrisi yang berbahaya. Dan bahkan bisa ditumpang sarikan. Daya hidupnya bahkan sampai dengan lebih dari 10 tahun. Nah, bagaimana Anda menghitung kebutuhan indigo vera? Misalnya Anda beternak kambing. Anggap saja bahwa Anda memiliki 1 ekor kambing. Kebutuhan 1 ekor kambing untuk indigo vera itu sekitar 1 kilo per hari. Nah, 1 kilo ini kan nanti kita mix dengan ramban yang lain, misalnya daun singkong, misalnya kaliandra, misalnya daun gamal, daun pepaya, daun-daunan yang lain, kemudian ditambah juga dengan rumput-rumputan. Jadi kebutuhan indigo veranya adalah 1 kilo. Nah, artinya di dalam waktu 2 bulan atau 60 hari itu butuh 60 kilo indigo vera. Dengan demikian, untuk memelihara kambing perah misalnya, Anda cukup menyediakan 60 meter persegi bank pakan yang Anda tanamin indigo vera, dan setiap bulan Anda panen sebanyak 60 kilo cukup untuk sebagai pakan kambing perah Anda. Tentu Anda pasti harus butuh lahan yang lain untuk menanam tadi, sebagian dari rumput dan ramban-ramban yang lain. Nah, menurut penelitian lagi nih, ternyata jika kita mengoptimalkan penggunaan dari indigo vera terhadap ternak kita di dalam kambing dan perah, itu kita bisa menurunkan biaya sampai 30% di dalam kambing perah. Kalau untuk kambing breeding, bahkan sampai 100%. Selain itu, jika Anda juga tertarik di dalam budidaya yang lain seperti sapi perah, bahkan turunnya bisa sampai 38%. Artinya apa? Artinya indigo vera ini sesungguhnya adalah tanaman atau penyelamat dari dunia peternakan di Indonesia. Nah, masalahnya sekarang para peternaknya mau diselamatkan nggak dari produksi ternak berbiaya tinggi? Mau nggak Anda diselamatkan dari biaya pakan yang tinggi? Kalau Anda nggak mau, ya nggak apa-apa sih, urusan Anda. Kalau saya sih mau. Pada saat ini saya sudah menanam indigo vera di lahan seluas 5.000 meter persegi. Bahkan saya akan mau tambah supaya apa? Supaya biaya pakan saya untuk breeding saya termasuk kambing perah saya akan semakin rendah, semakin hemat, sehingga dengan demikian margin keuntungan TNG Farm menjadi makin baik. Bersedia dan mau untuk mulai menanam indigo vera? Ayo kita lakukan bersama-sama. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat yang selalu kreatif dan inovatif. Sampai jumpa di dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa
subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, sampai ketemu.